Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Empang TV. Pada video kali ini saya akan share tentang penanganan ikan setelah hujan. Kendala di musim penghujan biasanya masalah oksigen dan tingkat keasaman air. Juga suhu juga ya. Oksigen dalam air kolam biasanya berkurang. Itu lantaran paparan sinar matahari yang kurang akibat lebih sering mendung. Sebaliknya, suplai oksigen bisa meninggi kala paparan sinar matahari cukup atau lebih, seperti pada musim kemarau. Selain itu, tingginya curah hujan juga mempengaruhi tingkat keasaman air kolam. Air menjadi semakin asam. Otomatis pH air turun di bawah normal. pH normal air yaitu 7-8. Jika di luar dari itu, kondisi ini bisa berbahaya bagi ikan. Makanya nggak heran ya, kalau di musim penghujan ini banyak kita lihat ikan-ikan kita yang mati. Untuk meminimalisir resiko, ada 2 langkah yang dapat kita lakukan, yaitu manajemen air dan juga manajemen pakan. Kolam harus kita kontrol secara rutin, kita harus ukur tingkat keasaman dengan menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Namun juga bisa kita lihat secara mata telanjang ya. Kita lihat kondisi air secara langsung. Itu kita bisa lihat kondisi ikannya. Kalau misalnya ikannya lincah seperti di gambar di kolam ini itu masih aman. Tapi kalau misalnya ikannya kelihatan berenangnya itu lesu atau ada yang menabrak-nabrak dinding kolam, nah itu bisa menjadi indikasi yang berbahaya. Kolam dengan kandungan asam yang tinggi menimbulkan bau busuk. Oleh karena itu, penyebabnya karena ada pembusukan tumbuhan dalam air karena tingkat asam tinggi maupun minimnya oksigen. Tanaman atau fitoplankton yang membusuk itu menghasilkan amoniak. Amoniak itu menghasilkan bau. Selain itu, bisa juga kita pelajari dari pergerakan ikan ya. Karena ikan itu biasanya berkumpul pada suatu titik tertentu pada kolam. Ya secara naluri itu ikan kan berenang ya, mencari kondisi air yang normal, yang bagus gitu. Kalau ikan tidak berenang menyebar dalam kolam dan berkumpul pada satu titik, atau di permukaan mungkin, atau di dekat aerator, di dekat gelembung-gelembung aerator, itu bisa disimpulkan bahwa kondisi air sedang tidak bagus. Air kolam itu kan secara idealnya itu harus rutin diganti. Caranya itu bisa dengan menguras sepertiga volume kolam dan mengisi kembali dengan air yang bagus. Jika tidak, itu suplai oksigennya harus ditambah. Caranya ya seperti kita ini dalam metode bioflok, yaitu menggunakan aerator. Begitu juga manajemen pakan. Pemberian pakan harus sesuai dengan ikan yang kita budidaya. Normalnya itu 3-5% dari berat tubuh ikan atau dari biomasa ikan. Yang saya lakukan di kolam saya, jika kolam itu terkena air hujan, biasanya ikan itu saya puasakan. Tapi jika hujan itu terjadi di pagi hari atau di siang hari, itu kita bisa memberi makannya di sore hari atau idealnya itu 3 jam setelah hujan. Untuk antisipasi efek daripada hujan atau daripada air hujan, itu kita bisa menambahkan garam krosok ke kolam kita. Biasanya untuk 1 kolam D4 ini saya tambahkan setengah kilo sampai 1 kilogram garam setelah hujan. Manfaat garam krosok untuk ikan adalah dia itu bisa mengurangi stres pada ikan, dia juga bisa memperbaiki parameter air, dan juga mencegah berbagai penyakit pada ikan ya. Karena garam juga dapat bertindak sebagai antiseptik alami, pembasmi parasit, maupun sebagai anti jamur. Namun, garam juga memiliki efek samping jika digunakan secara berlebihan. Efek sampingnya yaitu dia bisa mengacaukan parameter air, dia juga bisa membuat permukaan air berbusa, dan pada jenis ikan tertentu, pemberian garam akan berdampak buruk. Karena
resistensi salinitas pada tiap ikan itu berbeda-beda. Namun untuk jenis nila merah ini, dia memiliki resistensi yang tinggi terhadap salinitas air. Hal ini dapat kita lihat bahwa ikan nila itu bisa hidup di air payau. Sekian video kali ini tentang penanganan ikan setelah turun hujan, yaitu kita harus memperhatikan parameter air, kita juga harus memperhatikan pergerakan ikan, kita juga harus memperhatikan pola pemberian pakan ikan, supaya ikan bisa tetap sehat walaupun di musim penghujan. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.